Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana kita tahu PSM Makassar gagal lolos ke final Shopee Cup setelah tumbang di kandang Chong An Hanoi dengan skor 2-0. Dengan skor 2-0 ini membuat PSM Makassar kalah agregat dengan Chong An Hanoi, yaitu 2-1 kan. Ini hasil yang tidak kita inginkan tentunya sebagai pendukung PSM Makassar, tapi ya apa boleh buat, namanya sepak bola. Sekali lagi saya mengatakan pasti ada menang, ada kalah, dan ada seri, dan PSM Makassar di pertandingan kemarin mengalami kekalahan atas Chong An Hanoi dengan skor 2-0. Dan kita juga tentunya paham apa yang menjadi masalah anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares ketika pergi bertanding di leg kedua semifinal Shopee Cup ini. Ya, salah satunya itu masalah kebugaran, masalah recovery tentunya, karena kita tahu di pertandingan sebelumnya PSM Makassar juga menurunkan skuad terbaiknya di Liga 1 ketika menjamu Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi tentunya ini bukan mencari-cari alasan ya, karena PSM Makassar kalah di pertandingan kemarin dan gagal lolos ke semifinal. Memang salah satu faktor kelelahan inilah yang membuat PSM Makassar juga kalah melawan Chong An Hanoi. Kita lihat bagaimana di babak pertama PSM Makassar mampu bertahan dengan baik sehingga mampu juga mencuri satu gol di Stadion Gelora B.J. Habibie. Dan di leg kedua, lihatlah perbedaan cara bermain PSM Makassar yang sebelumnya juga turun di Liga 1 dengan skuad terbaiknya. Jadi menghadapi tim sekelas Chong An Hanoi yang mendapat dukungan dari federasinya, mendapat perubahan jadwal di liganya, ya tentunya akan berbeda karena Chong An Hanoi mendapatkan waktu istirahat, waktu persiapan yang matang untuk leg kedua ini. Jadi Chong An Hanoi benar-benar didukung oleh liganya untuk menghadapi PSM Makassar di leg kedua ini, dan tentunya berharap juga Liga Vietnam Chong An Hanoi ya sebagai wakilnya di final nantinya di Shopee Cup ini. Dan itu yang kita harapkan juga dari PSM Makassar, sehingga PSM Makassar meminta dua perubahan jadwal, tapi ya nyatanya PT LIB tidak mengabulkan permohonan perubahan jadwal PSM Makassar, sehingga ya kita udah melihat bagaimana PSM Makassar tidak bisa tampil maksimal di leg kedua menghadapi Chong An Hanoi dan kalah dengan agregat 2-1. Tapi tidak apa-apa, namanya pertandingan, tentunya pasti ada yang kalah, ada yang menang, ada hasil seri, dan PSM Makassar ya harus berlapang dada menerima kekalahan ini karena udah berjuang, udah berusaha semaksimal mungkin tentunya. Kita lihat di babak pertama PSM Makassar mencoba menghemat energi tentunya dan mampu menahan gempuran-gempuran yang dilancarkan oleh Chong An Hanoi di babak pertama dengan skor 0-0. Di babak kedua, setelah tertinggal pun PSM Makassar mencoba keluar untuk mencari gol penyeimbang. Begitupun ketika gol kedua Chong An Hanoi datang, PSM Makassar terus mencoba untuk mengambil satu gol di kandang Chong An Hanoi, tapi ya hasilnya nihil teman-teman. Meskipun ada juga peluang-peluang yang semestinya PSM Makassar jadikan peluang itu menjadi gol, tapi ya itu juga salah satu kendala PSM Makassar di sepanjang musim, yaitu masalah penyelesaian akhir yang masih belum terselesaikan menjelang akhir musim ini. Begitupun ketika bermain di Shopee Cup kemarin. Jadi ya tentunya ini beberapa PR yang harus dikerjakan oleh Coach Bernardo Tavares sampai akhir musim ini. Begitupun nanti kalau masih berlanjut bersama PSM Makassar sebagai pelatih kepala. Dan yang tak kalah penting juga tentunya teman-teman, kita ingin melihat nanti bagaimana PSM Makassar mengakhiri musim ini di Liga 1, dan ya bagaimana PSM Makassar mempersiapkan tim untuk musim berikutnya. Itu juga sesuatu yang penting untuk kita nantikan. Apakah manajemen PSM Makassar bersama pelatih PSM Makassar Coach Bernardo Tavares udah membicarakan sesuatu tentang skuad PSM Makassar mau bagaimana di musim depan? Apakah akan ada perombakan besar-besaran atau hanya
akan ada beberapa pemain baru yang akan masuk untuk mengisi posisi-posisi tertentu di skuad PSM Makassar untuk musim depan, teman-teman. Dan kalau saya, mungkin untuk musim depan ya, mungkin PSM Makassar perlu mencari 1 atau 2 pemain asing lah untuk mengisi posisi-posisi tertentu di dalam skuad PSM Makassar saat ini, teman-teman. Ya mungkin 2 aja, lepas 2 pemain dan mencari tentunya yang memang benar-benar matang lah di posisi itu yang dibutuhkan oleh Coach Bernardo Tapares, sehingga tidak berjudi lagi seperti bagaimana membeli pemain-pemain lini depan. Cukup banyak pemain-pemain lini depan yang dibeli PSM Makassar, tapi sejauh ini ya belum menampilkan performa maksimal, teman-teman. Jadi selain itu ya, orbitkan pemain-pemain muda, orbitkan pemain-pemain dari akademi. Nanti kalau udah mau jadi, ada klub-klub lain yang tertarik, ya silahkan lepas, dengan catatan PSM Makassar memiliki keuntungan dari hasil pemain muda ini. Berbisnis dulu lah istilahnya, berbisnis pemain muda, karena kita tahu potensi-potensi pemain-pemain dari Indonesia Timur, dari akademi PSM Makassar ya tidak kurang. Kalau PSM Makassar benar-benar bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi pemain-pemain muda, pemain-pemain akademinya, ya bukan tidak mungkin PSM Makassar akan menjadi klub mapan dengan mengorbitkan pemain-pemain muda, setelah itu menjualnya ke klub-klub lain. Gimana menurut teman-teman semua? Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.